Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertipu investasi bodong berkedok kerja daring paruh waktu. Sejumlah warga Semarang datangi kantor MSLF untuk meminta uang deposit dikembalikan. Beredar dugaan adanya siswa titipan pejabat hingga wartawan yang lolos PPDB daring di Kota Semarang. Dinas Pendidikan membantahnya. Tak terima disalip bus, seorang pengendara mobil mengacungkan senjata tajam di jalanan Sragen. Sejumlah member penawaran kerja daring paruh waktu di Semarang datangi kantor perwakilan aplikasi MSL di Tembalang. Mereka menuntut deposit uang yang telah disetorkan agar bisa dikembalikan. Dugaan penipuan investasi berkedok tawaran kerja daring paruh waktu yang dikelola melalui aplikasi MSL meresahkan sebagian warga yang menanamkan uangnya melalui aplikasi ini. Mereka mendatangi kantor cabang perusahaan aplikasi daring itu di Jalan Banjarsari, Kecamatan Tembalang, Semarang. Mereka minta uang yang telah disetorkan mulai dari 3 juta hingga 200 juta rupiah agar bisa dikembalikan oleh pimpinan kantor MSL App Group bernama Ira. Namun mediasi tak berjalan lancar. Mereka diminta untuk membuat surat pengunduran diri yang ditujukan ke manajemen MSL Group Asia Pasifik. Kita disuruh membuat pengunduran diri dan dibantu untuk leadernya disampaikan ke manajer Asia Pasifik untuk di follow up lebih lanjut supaya kemungkinan model bisa kembali. Tapi itu belum pasti karena respon dari manajer Asia Pasifik itu tidak sudah tidak bisa dihubungi. Sedang pimpinan kantor cabang MSL App Group Semarang tak bersedia dikonfirmasi usai bertemu membernya. Diperkirakan jumlah member yang telah direkrut mencapai ribuan sehingga total uang member mencapai miliaran rupiah. Memang aplikasi MSL menjanjikan keuntungan besar dengan imbalan yang kurang masuk akal. Para member diminta untuk menyelesaikan misi sederhana seperti like dan follow akun media sosial, lalu diiming-imingi imbalan menggiurkan dengan menyetor uang jutaan rupiah sebagai deposit dan akan mendapatkan keuntungan 1 bulan berikutnya. Ujungnya pun sudah bisa ditebak, imbalan yang sudah dijanjikan tidak dibayarkan meskipun para member sudah menyelesaikan misi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dugaan adanya praktik titip menitip pada penerimaan peserta didik baru berembus kencang di PPBD Kota Semarang. Namun sinyalemen tersebut ditampik pihak Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Semarang bersuara soal ramainya isu titip-menitip siswa pada pelaksanaan PPDB online atau PPDB daring di sekolah negeri yang diduga dilakukan oleh pejabat agar calon siswa bisa diterima di sekolah negeri tertentu. Ketua PPDB Kota Semarang membantah adanya pejabat hingga wartawan yang melakukan praktik titip-menitip siswa. Yang ada, masyarakat umum termasuk anggota dewan dan wartawan datang ke posko PPDB untuk berkonsultasi mengenai mekanisme PPDB online yang masih banyak belum dipahami oleh orang tua murid. Ini sudah berlangsung TK SD, sudah pengumuman. Dan tidak ada orang titip-titip itu. Diterima secara sistem. Passing grade yang diterima misalnya NAP-nya 60. Kok ada 55 itu bisa masuk? Laporkan saja kepada saya. Berarti itu hasil dari titipan. Jadi tidak ada titipan-titipan. Yang ada itu adalah biasa ruang konsultasi, konfirmasi terkait dari warga ataupun siapapun untuk menanyakan kira-kira saya itu bisa masuk jalur apa ya, jalur mutasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi. Hingga kini masih banyak orang tua yang datang ke posko PPDB di Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk konsultasi terkait PPDB. PPDB Kota Semarang, jenjang TK dan SD sudah memasuki tahap pengumuman penerimaan siswa. Sementara jenjang SMP masih dalam tahap pembukaan penerimaan calon siswa.
Ali Mustaufir melaporkan dari Kota Semarang. Warga pemegang Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Tegal antre berdesakan di bank untuk bantuan tunai PIP Jumat pekan lalu. Sulitnya ekonomi membuat sebagian warga menggunakan uang bantuan untuk membeli makan. Sejak pagi, puluhan warga sudah antre di kantor unit BRI Jatinegara Kabupaten Tegal untuk mencairkan bantuan program Indonesia Pintar tingkat sekolah dasar dan menengah. Mereka adalah warga miskin pemegang Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Jatinegara. Meski awalnya bantuan tunai PIP diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan atau sekolah anak, namun kesulitan ekonomi yang semakin menjadi belakangan ini membuat sebagian warga menggunakannya untuk membeli bahan pangan. Mau buat beli sepatu, beli pakaian, beli buku, beli tas, entah sisanya buat beli beras. Buat sehari-hari. Kenapa buat beli beras? Buat makan. Anak kan udah itu, udah selesai. Udah sekolah kan makan. Oh gitu ya. Kan nggak ada beras. Kan nggak habis pulang. Terus dapetnya apa Bu? Untuk adik saya. Adiknya? Iya, adiknya. Terus nanti uangnya buat apa? Nanti uangnya buat beli perlengkapan sekolah, buku, sama sepatu. Bantuan PIP pendidikan dasar dan menengah disalurkan dalam 3 tahap. Masing-masing peserta menerima BLT bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp1,3 juta. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Di tengah harga pangan yang tak terkendali, warga desa Penunggalan Purbalingga dapat telur ayam gratis selama sepekan sekali. Telur didapatkan dari peternakan ayam yang dibiayai melalui dana desa. Harga bahan pangan selama setahun belakangan yang naik turun seenaknya tanpa bisa dikendalikan pemerintah membuat hidup warga berpenghasilan rendah semakin merana. Namun di desa Penunggalan Purbalingga, warga membantu warga. Hasil peternakan 1.000 ekor ayam petelur yang didanai dari dana desa, sebagian dibagikan kepada warga. Setiap keluarga mendapatkan 1 kilogram telur ayam. Sebagian hasil dari pemeliharaan ayam petelur itu kita bagikan ke masyarakat. Pembagiannya berupa telur ayam kepada seluruh masyarakat. Untuk 1 kakak mendapatkan 1 kilogram telur ayam. Warga yang menerima pembagian telur pun sangat senang, sebab dengan kondisi ekonomi saat ini yang buruk, banyak keluarga yang tak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak mereka. Bahan pangan kan sekarang sedang mahal dan naik, dan pembagian telur seperti ini bermanfaat karena ya bisa menunjang gizi bagi anak-anak. Sekitar 200 keluarga menerima bantuan telur gratis ini sekali dalam sepekan. Warga berharap program pemberian telur gratis bisa berlangsung secara berkesinambungan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Lahan rumah pensiun Presiden Joko Widodo di Karanganyar mulai dikerjakan. Pembangunan baru akan dilakukan setelah seluruh lahan Lampung dibersihkan. Lahan seluas 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar yang berada di tepi Jalan Adi Sucipto, Desa Bluluan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar ini bakal menjadi rumah pensiun Presiden Joko Widodo. Pagar seng dibangun di bagian depan lahan yang akan dibangun. 2 buah alat berat dikerahkan untuk membersihkan rerumputan dan sejumlah pekerja mengatur keluar masuk truk pengangkut sampah dari pembersihan lahan. Menurut Camat Colomadu, kontraktor juga bakal membuka kesempatan warga Colomadu untuk bekerja di proyek pembangunan rumah pensiun Presiden tersebut. Pembersihan lalu peletakan batu pertama atau lain sebagainya nanti akan berkoordinasi. Untuk masyarakat sekitar yang berada di wilayah Colomadu pun juga nanti akan diberi akses apabila ingin bekerja atau ingin ikut berpartisipasi. Ia juga berharap pembangunan wilayah Karanganyar bisa lebih diperhatikan dengan dibangunnya rumah pensiun Presiden di Colomadu. Sebab selama ini pembangunan wilayah ini tertinggal dibandingkan kota Solo. Jujur saja juga kita kalau melihat
secara fisik kita masih ketinggalan dengan Solo, baik itu prasarana kualitas jalan, trotoar, area publik, skywalk, dan lain sebagainya. Salah satu dampak dibangunnya rumah hadiah negara bagi Presiden Joko Widodo adalah naiknya harga tanah di sekitarnya. Yang tadinya 10 hingga 12 juta rupiah per meter persegi, kini bisa mencapai 15 hingga 17 juta rupiah per meter persegi. Tanah di Colomadu ini dipilih Joko Widodo sebagai tempat membangun rumah hadiah negara karena berjarak hanya sekitar 6 km dari rumah pribadinya di kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.